polisi kembali menerima laporan tentang hilangnya seorang wanita yang berstatus mahasiswi di kampus yang sama si Brooke di Vincennes University. Wah, ada lagi ditemukannya, ada cewek hilang. Dan ketika polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan ada banyak sekali kemiripan dengan kasus tewasnya si Brooke. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tidak terasa sudah malam minggu lagi. Wah, aku harap kalian semua yang lagi nonton ini dalam keadaan yang baik, nyaman, dan siap buat dengerin cerita yang gak cuman bikin merinding ketakutan, wah, tapi juga bikin kita tuh mikir. Kali ini kita balik lagi ke lingkungan yang mungkin tidak asing buat kalian semua, yaitu kampus. Tempat yang identik sama ilmu, ketawa bareng teman, dan juga harapan-harapan di masa depan. Tapi siapa sangka, wah, di balik bangku kuliah dan buku-buku tebal yang ada di sana pernah terjadi tragedi yang bikin satu kampus bahkan satu kota terdiam. Kasus kriminal ini datang dari salah satu kampus kecil yang ada di Amerika yang seketika langsung bikin citra kampus ini berubah total. Korbannya adalah seorang mahasiswi yang sangat cerdas, vokal, dan juga punya banyak sekali impian, wah. Tapi impiannya ini terpaksa kandas karena seseorang memutuskan untuk mengambil nyawanya secara brutal. Dan yang lebih mengerikan lagi, wah, kasus ini tuh ternyata bukanlah yang pertama. Ada korban lain lagi dengan pola yang sama juga. Apakah ini kebetulan? Atau ada yang sedang berburu di balik gerbang kampus itu? Dan kira-kira apakah polisi berhasil mengungkap kasus ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, wah, jadi kasus yang akan aku ceritakan ini terjadi di kota Vincennes, Snow County, Indiana, Amerika, wah. Kota ini tuh tergolong kota kecil karena jumlah penduduknya cuma sekitar 18.000 orang aja. Tapi meskipun kecil, wah, Vincennes ini tuh termasuk salah satu kota paling bersejarah di Amerika. Jadi waktu abad ke-18, wah, kota ini tuh pernah jadi pusat pemerintahan wilayah barat laut di saat Amerika baru saja merdeka. Nah, selain dikenal karena sejarahnya, wah, Vincennes ini tuh juga merupakan kota yang sangat indah. Di sana ada banyak sekali bangunan peninggalan Prancis yang masih berdiri megah sampai sekarang. Kenapa bisa ada bangunan Prancis di sana, Nadia? Karena nih, wah, ya, sebelum Amerika dulu tuh merdeka, wilayah ini memang dijajah sama si Prancis. Tapi di balik keindahan dan juga nilai sejarahnya, Vincennes ini ternyata menyimpan sisi gelap juga, wah, karena angka kriminalitas di kota ini tergolong tinggi. Hampir setiap tahun ada aja kejahatan kriminal yang dilakukan sama warga di sana. Dan salah satu kasus kriminal yang paling menggemparkan kota Vincennes terjadi pada tahun 1997. Jadi, wah, ceritanya nih, di tanggal 7 September 97 jam setengah 8 malam, layanan darurat Amerika atau 911 menerima laporan dari seorang laki-laki yang menangis. Halo 911, tolong aku. Barusan aku nemuin kakak aku meninggal di apartemennya. Katanya, loh, oh ya, ini siapa? Nama kakak kamu siapa? Terus alamatnya di mana? Katanya, namaku Brown, kak. Kakakku namanya Brooke. Alamatnya di jalan ini. Tolonglah Pak, cepat datang ke sini. Aku nggak tega kali ngeliat kakakku meninggal dengan kayak gini nih, Pak. Katanya, oh iya baik, tenang dulu ya. Kita akan segera datang ke sana. Kata 911. Datanglah polisi ke sana. Malam itu mereka langsung bergerak ke apartemen yang disebut oleh si pelapor ini. Sesampainya di sana, wah, polisi menemukan ada jasad seorang wanita muda yang bernama Brooke tadi sudah meninggal secara tragis. Tubuhnya banyak kali luka tusuk, wah, dan dia ditemukan, mohon maaf, tanpa busana sama sekali, kakinya terikat tali, dan juga ditemukan ada tanda-tanda perlakuan yang tidak senonoh di jasadnya. Nah, dari jenis luka yang ditemukan, wah, polisi itu langsung menduga si Brooke ini adalah korban tindak penghilangan nyawa pastinya. Tanpa membuang waktu lagi, polisi pun langsung bergerak cepat nih kan untuk menyisir lokasi di sekitar TKP. Nah, pas mereka ngecek area kamar mandi, wah, kamar mandi apartemen itu, mereka menemukan beberapa bukti penting, yaitu ada handuk yang ditenggelamkan ke bak mandi. Terus ada 2 botol cairan pembersih, ada sebilah pisau, dan juga beberapa tetesan darah di lantai kamar mandi itu. Nah, selain bukti-bukti itu, polisi ini juga menemukan adanya 2 kejanggalan, wah. Kejanggalan pertama, waktu ngecek ke kamar mandi ini, polisi melihat keran air di wastafel masih dalam posisi nyala. Keran airnya ya nyala. Terus yang kedua, polisi tidak menemukan adanya tanda pintu apartemen ini dibuka secara paksa, wah. Nah, kedua kejanggalan ini membuat si polisi menduga bahwa pelaku yang menghabisi nyawanya si Brooke kemungkinan adalah orang yang dia kenal.
Tapi di sisi lain polisi juga mikir kira-kira siapa nih orang ini nih, siapa orang yang kenal si Brooke dan ngabisin dia kayak gini, dan apa alasan dia ngabisin si Brooke ya kan. Nah untuk menemukan jawaban itu Wak, polisi langsung lah menanyai orang-orang terdekatnya si Brooke, terutama keluarganya Brooke. Nah dari wawancara itu polisi akhirnya menemukan informasi lengkap tentang latar belakang, tentang kesibukan dan juga aktivitas Brooke sebelum dia ditemukan tewas Wak. Nah sekarang aku mau ajak kalian dulu untuk kenal sedikit tentang kehidupannya Brooke sebelum tragedi ini terjadi Wak ya. Masuk. Nah jadi Wak, Brooke Elizabeth Baker lahir pada tanggal 24 April tahun 1978 di Vincennes, Indiana. Nah Brooke ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Bapaknya namanya Maurice, ibunya namanya Jeanette. Nah Brooke ini punya adik laki-laki Wak, umurnya 1 tahun lebih muda di bawah dia, yaitu Brown. Tadi itulah si pelapor yang lapor ke polisi tadi itu kan. Di mata orang-orang terdekatnya Wak, Brooke ini dikenal sebagai sosok yang sangat kritis. Dia juga cerdas dan punya kecintaan luar biasa pada dunia tulis menulis. Saking cintanya dia sama menulis Wak, sejak kecil dia ini udah punya satu cita-cita yang tidak pernah berubah, yaitu dia pengen jadi jurnalis. Dan buat Brooke Wak, mimpi itu tuh bukan cuma angan-angan dia aja. Setelah dia lulus SMA, dia langsung ambil langkah nyata, yaitu melanjutkan kuliah di jurusan jurnalistik di Vincennes University. Karena cita-citanya memang pengen jadi jurnalis gitu kan. Nah di tengah kesibukan dia berkuliah, si Brooke ini juga aktif mengikuti ekskul di bidang penulisan berita Wak. Sejak dia bergabung dengan ekskul ini, Brooke itu sering sekali menulis artikel-artikel dengan berbagai tema, mulai dari ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Sampai akhirnya pada suatu hari, si Brooke ini mulai tertarik untuk mengulik isu yang lebih sensitif, yaitu tindakan tidak senonoh di lingkungan kampusnya dia. Nah, di saat keinginan itu muncul, kebetulan pula Wak, di kampusnya si Brooke ini memang lagi dihebohkan dengan adanya berita itu, berita tindakan tidak senonoh. Nah katanya kasus tidak senonoh ini melibatkan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam geng namanya Fraternity. Wah ini si geng ini nih ya dikenal memang memiliki pengaruh yang sangat besar kali ada di kampus itu. Macam FC-nya Boys Before Flower Wah, tapi dalam versi yang jauh lebih jahat lagi si apa ini. Nah di geng eksklusif ini Wak, memang gak sembarangan orang bisa masuk jadi anggota mereka. Mahasiswa yang pengen gabung kelompok ini tuh harus mengikuti seleksi yang super ketat. Itu juga seleksinya bukan tes tertulis Wak, yang melainkan seleksi fisik dan juga mental yang melibatkan aktivitas-aktivitas yang bisa dibilang berbahaya lah gitu. Nah parahnya lagi Wak, selama proses seleksi berlangsung, calon anggota geng ini sering ngalami itulah pembulian, perpeloncoan dan juga tindakan tidak senonoh. Nah, si geng fraternity ini. Setelah dengar isu itu ada di dalam kampusnya, Brooke ngerasa ya dia nggak bisa diam aja lah. Dia harus melakukan sesuatu nih. Dia nggak peduli seberapa besar resikonya gitu kan. Dia tahu kali kalau inilah saatnya dia buat bertindak. Nah, sebagai jurnalis di kampus, Wak, cara terbaik yang bisa dia lakukan adalah menulis sebuah artikel untuk menuntut keadilan, ya kan? Nah dari situ Brooke coba lah itu Wak, didatanginya lah beberapa cewek-cewek yang diduga sebagai korban dan juga berusaha untuk memotivasi mereka kan, ayolah yuk, pokoknya kalian gak usah takut, aku akan ngeliput kasus ini biar kalian dapat keadilan loh geng, kata dia kayak gitu. Tapi mungkin gara-gara takut diapa-apain sama fraternity tadi Wak, masih geng apa ini beberapa korban di sana menolak untuk bersuara dan mereka memilih untuk bungkam, nggak mau mereka kasih informasi apa itu ke si Brooke. Meskipun banyak korban yang memilih bungkam Wak, Brooke tetap lanjut tuh. Dia tetap lanjut menulis berita itu demi bisa menegakkan keadilan di kampusnya. Sayangnya keberanian Brooke ini memicu reaksi keras dari kelompok fraternity ini Wak, di mana mereka mulai melakukan berbagai intimidasi supaya si Brooke ini berhenti nulis. Nah informasi tentang intimidasi itulah Wak yang membuat polisi pun semakin memperdalam lagi penyelidikan mereka untuk bisa mencari pelaku penghilangan nyawanya si Brooke. Nah jadi Wak, menurut keterangan polisi nih di saat Brooke ini menyusun berita pelecehan itu, dia itu nerima banyak kali Wak, ratusan email yang berisi ancaman dari kelompok fraternity ini Wak. Di pesan itu tentunya mereka maksa si Brooke itu berhenti menyelidiki kasus itu ya kan. Makin diancam makin menjadi-jadi si Brooke Wak, nggak takut dia sama sekali. Kalau kalian nggak salah ya udahlah santai aja lah, nggak usah lah setakut itu, mungkin dalam pikiran dia kan. Ditulis sama dia terus. Nah karena si Brooke ini tuh nggak mau berhenti nulis Wak, kelompok fraternity ini pun kembali ngancam si Brooke ini dengan level yang jauh lebih ekstrim lagi. Kalau kemarin-kemarin mereka cuma ngirim pesan ancaman lewat email aja kan, kali ini Wak mereka berani melakukan ancaman secara langsung, ketemu langsung. Ceritanya nih ya,
Di suatu malam, Brooke ini kan lagi santai di apartemennya. Dia tinggal di apartemen, Wak. Nah, tiba-tiba dia didatangi sama puluhan anggota fraternity. Di situ mereka ngelabrak, akan langsung bilang, "Kau ingat kata-kata kami ya? Kami udah ngingetin kau halus-halus ya, tapi kau nggak juga nurut lagi. Awas, kalau kau masih nulis macam-macam juga tentang geng kami ya, kau habisi nyawa kau," kata mereka kayak gitu. Nah, habis itu pergi puluhan orang ini nih ya. Dan ancaman yang kali ini, Wak, ancaman inilah yang baru bisa bikin Brooke itu was-was. Yalah, udah ketemu secara langsung kok. Nah, sejak saat itu dia udah gak berani lagi, Wak, sendirian di rumah, di apartemen itu. Dan dia selalu minta ditemenin sama keluarganya atau enggak sama kawan-kawannya buat tinggal di sana. Nah, melihat si Brooke yang selalu ketakutan, Wak, tentu ya kawan-kawannya juga jadi panik, apalagi keluarganya kan. Suatu hari kawannya ngomong, "Daripada kau ketakutan kayak gini, terus aku parnoan terus kayak gini, udah lah mending kau berhenti nulis aja. Gak usah nulis lagi artikel tentang fraternity, itulah khawatir aku kau kenapa-napa." Nggak bisa, Wak. Justru aku kasihan kali sama korban-korbannya. Pokoknya nih ya, terserah lah. Yang penting kau kawanin aja aku di sini. Aku tetap nggak mau berhenti nulis sampai mereka semua korban itu dapat keadilan. Masih ke si Brooke ini ya. Dan karena si Brooke itu tetap nekat masih lanjut nulis juga, teman-temannya udah nggak bisa berbuat banyak lagi selain ya sudahlah kita dukung aja lah keputusan si Brooke dan juga kita coba lah lindungi dia gitu kan. Nah, meskipun Denny tetap kekeh untuk menyelidiki kasus ini, Wak, Brooke di sisi hatinya yang lain dia tuh udah mulai khawatir lagi sama ancaman kelompok fraternity tadi, Wak. Nah, supaya dia nih ngerasa lebih aman, Brooke pun memutuskan untuk udahlah aku pindah apartemen aja lah, pindah apartemen baru. Kebetulan aku dapat apartemen yang pemiliknya adalah seorang polisi, pasti lebih aman nih kan. Dan betul memang, Wak, setelah dia pindah ke sana, Brooke ngerasa lebih tenang gitu, lebih aman karena balik lagi enggak lah pemilik apartemen aku kan polisi, pasti mereka nggak berani nekat datengin aku ke sini. Tapi sayangnya justru di apartemen baru inilah, Wak, si Brooke itu ditemukan tewas. Nah, disitulah dia meninggal ya. Nah, sekarang baru kita balik lagi ya ke cerita setelah si Brooke itu ditemukan tewas. Nah, di sisi lain, Wak, setelah mendengar atau mendapatkan informasi dari latar belakang kejadian sebelum pembunuhan ini, polisi jadi mikir, kalau si Brooke ini sempat diancam sama fraternity, berarti ada kemungkinan dong mereka lah yang bertanggung jawab atas kematian siapa. Mereka sempat ngancam lewat email, ngancam langsung pula ya kan. Nah, untuk membuktikan dugaan itu, Wak, polisi pun langsung menginterogasi semua anggota fraternity. Jumlahnya berapa orang waktu itu? 60 orang. Bisa diinterogasi, mereka malah memberikan jawaban yang kurang lebih juga sama, Wak. "Pak polisi, kami itu memang sempat, Pak, ngancam si Brooke, Pak, tapi kami nggak ngapa-ngapain dia. Bukan kami, Pak, pelaku ya." Yang nggak percaya lah polisi sama omongan mereka. Nah, yang ada polisi malah minta sampel DNA seluruh anggota fraternity ini, Wak, untuk dicocokkan ke DNA yang ditemukan di jasadnya si Brooke. 60 orang ini diminta sampel DNA-nya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, Wak, ternyata DNA ke 60 anggota itu nggak ada yang cocok. Nggak ada. Itu artinya apa? Ke-60 orang ini bukan pelaku di balik tewasnya si Brooke. Bingung lah polisi di sini. Yalah, kalau bukan mereka yang ngebunuh si Brooke, terus siapa nih pelakunya? Kan mereka yang jelas-jelas udah ngancam si Brooke. Banyak kok saksinya juga ya kan. Gak menyerah di sana, Wak. Polisi pun terus lagi mengumpulkan petunjuk untuk memecahkan kasus itu. Polisi bahkan juga mewawancarai beberapa laki-laki yang diduga pernah dekat nih sama si Brooke ya kan. Tapi mereka semua punya alibi yang kuat, Wak. Mereka tidak terlibat dengan kematiannya si Brooke. Nah, karena minimnya alat bukti dan informasi ini, Wak, alhasil penyelidikan kasusnya si Brooke ini pun menggantung cold case selama kurang lebih 2 tahun. Setelah berkali-kali mengalami kebuntuan dan juga masyarakat sudah mulai lupa dengan kasus tewasnya si Brooke, Wak, pada suatu hari polisi kembali dihebohkan dengan kejadian serupa. Selang 2 tahun kemudian setelah kematiannya si Brooke, polisi kembali menerima laporan tentang hilangnya seorang wanita yang berstatus mahasiswi di kampus yang sama si Brooke, di Vincennes University. Wak, ada lagi ditemukannya, ada cewek hilang. Dan ketika polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan ada banyak sekali kemiripan dengan kasus tewasnya si Brooke. Mulai dari kondisi TKP-nya sampai pola kekerasan yang dialami sama korban sama, Wak. Nah, kesamaan itulah yang membuat polisi curiga. Jangan-jangan kasus ini ada kaitannya juga nih sama kematian si Brooke nih. Akhirnya dari situlah penyelidikan besar-besaran pun kembali dilakukan. Dan ternyata dari kasus kedua inilah, Wak, misteri kematiannya Brooke Baker akhirnya berhasil terbongkar.
Jadi nih ceritanya di tanggal 5 Juli 99 Wak, kepolisian Vincennes mendapatkan telepon dari seorang mahasiswi yang kita sebut aja lah namanya Watson nih Wak ya. Di telepon itu Watson ini bilang kalau bapak teman kuliah saya namanya Erika beberapa hari ini nggak masuk kuliah pak. Saya udah berusaha buat ngubungin si Erika tapi dia nggak ngerespon juga. Tolong bantuin saya buat nyari dia pak ya, saya khawatir dia kenapa-napa kata si Watson. Nah dengar laporan itu polisi langsung lawak memasukkan nama Erika ini ke dalam daftar orang hilang. Dan sedikit informasi aja tentang si Erika nih Wak ya. Jadi Erika ini adalah mahasiswi Universitas Vincennes jurusan komunikasi. Nah ayahnya diketahui bernama Kenneth dan ibunya bernama Elaine. Nah menurut teman-temannya Wak, Erika ini adalah anak yang pintar, dia ceria, dia humble, dia easy going kali. Pokoknya setiap kali ada Erika di tongkrongan tuh situasi tuh terasa lebih hidup lagi. Makanya waktu mereka dengar kabar Erika hilang, kawan-kawan langsung ini kenapa nih? Pasti mereka langsung ngerasa ada nggak beres lah gitu. Karena si Erika nyaris nggak punya musuh gitu loh. Nah setelah mendapatkan laporan dari si Watson tadi, polisi langsung melakukan pencarian untuk bisa menemukan si Erika. Pertama-tama Wak, polisi datang ke apartemennya Erika dulu. Erika tinggal di apartemen Wak untuk bisa mencari petunjuk ya kan. Dan pas udah sampai di sana, apartemennya terkunci rupanya. Dobrak sama si polisi ya kan supaya bisa masuk. Nah pas sudah masuk ke dalam apartemen itu, polisi tidak menemukan adanya keanehan Wak awalnya. Di depan-depannya nggak ada. Apartemen tuh nampaknya sepi, nggak ada barang-barang yang berantakan kayak gitu kan. Nah meskipun nggak ada yang aneh di sana, polisi langsung mencari lagi Erika di setiap sudut apartemen. Erika kamu di mana? Pokoknya dipanggil-panggil sama polisi ya kan. Tapi setelah dicari-cari, Erika nggak ada di apartemennya Wak. Kosong nih, semua dicari nggak ada. Dan pas mereka masih sibuk nyari-nyari itu, samar-samar polisi dengar ada suara air ngalir Wak dari kamar mandi ya kan. Masuklah mereka ke kamar mandi. Waktu masuk, mereka langsung melihat ada 3 kejanggalan. Pertama, keran di toiletnya si Erika masih nyala. Terus kedua, ada bantal yang ditenggelamkan ke bak mandi. Oke. Terus yang terakhir, ditemukan juga beberapa cipratan darah di lantai kamar mandi. Penemuan ini Wak langsung bikin polisi tuh dejavu leh. Kok kayaknya kami pernah lihat TKP kayak gini lah. Air nyala, ada barang ditenggelamkan di bak, terus ada cipratan darah. Di mana kami tengok ini ya? Nah setelah dipikir-pikir Wak, polisi akhirnya sadar kalau kondisi kamar mandinya si Erika ini sama persis kayak kamar mandinya Brooke waktu ditemukan tewas 2 tahun sebelumnya. Bedanya kalau si Brooke yang ditenggelamkan adalah handuk, ini bantal. Jadi keran nyala ada darah ada benda yang ditenggelamkan di kamar mandi ada, sama. 3 pola ini Wak sama. Nah selain situasi TKP yang sama Wak, polisi ini juga baru sadar, iya juga ya, Erika ini kan kuliah di Universitas Vincennes kan, sama nih kayak si Brooke nih. Apa jangan pelakunya sama juga nih? Tapi kalaupun sampai Erika nih dibunuh juga sama si pelaku nih, Erikanya di mana? Kalau si Brooke kan kelihatan langsung jasadnya ada memang di TKP kan. Ini kan Erikanya nggak ada, Erika masih hilang. Kalaupun memang juga dia nih adalah korban dari si pelaku ini, dihilangkan juga nyawanya, nih jasadnya di mana? Nggak ada jasadnya di apartemen. Nah, karena itu polisi pun langsung bergegas Wak melakukan penyelidikan untuk bisa mencari keberadaannya si Erika. Dan langkah awal yang dilakukan sama polisi kala itu adalah menginterogasi teman-teman dekatnya si Erika Wak. Polisi tanyalah kan, kalian tahu nggak Erika ini kira-kira pergi kemana? Dan siapa orang yang terakhir kali pergi sama dia? Ada yang dapat info nggak kayak gitu? Nah waktu itu hampir semua teman-teman Erika bilang kami nggak tahu Pak. Sampai akhirnya ada nih satu temannya Erika yang bilang, Pak polisi, beberapa hari yang lalu Pak ya, saya sempat dengar dan juga saya sempat ngelihat si Erika ini ke bar sama laki-laki Pak. Kalau nggak salah namanya Brian Jones. Cobalah Bapak tanya sama si Brian itu. Bisa jadi dia tahu Erika kemana. Oh ya udah kalau gitu makasih anak ya kata polisi. Nah adalah tuh setelah ngantongi nama Brian Jones, polisi pun bergerak cepat tapi nggak langsung datang ke si Brian Wak. Mereka cari tahu dulu nih informasi terkait latar belakangnya si Brian ya kan. Nah dari penelusuran itu polisi baru tahu kalau Brian ini bukan orang asing bagi kedua korban Wak. Berdasarkan catatan kuliahnya, Brian rupanya alumni mahasiswa Vincennes, kampusnya Brooke sama Erika ya kan. Dan gak cuma itu aja Wak, 2 tahun sebelumnya di saat kasusnya si Brooke lagi rame-ramenya, si Brian ternyata tercatat masih aktif jadi mahasiswa di sana. Nah penemuan inilah yang bikin polisi mikir kalau si Brian ini kuliah di sana, bisa jadi hilangnya Erika bukan cuma sekedar kebetulan aja. Apalagi situasi di kamar mandi itu mirip kali macam TKP si Brooke ya kan, keran nyala, ada noda darah, ada juga barang yang ditenggelamkan di bak mandi ya kan. Nah kemiripan detail inilah Wak yang bikin polisi makin yakin kayaknya ini pelakunya orang yang sama nih pasti si Brian ini. Soalnya cuman pelaku utama saja lah Wak yang bisa ngulangin pola sekecil itu. Ya kok bisa kebetulan sama kayak gitu. Nah berbekal dari kecurigaan itu Wak, barulah itu polisi datangin rumahnya si Brian. Brian, Erika di mana? Terakhir kali dia keluar sama kau kan? Terus habis itu kalian pergi kemana? Kemana dia habis itu gitu?
oh iya Pak, malam itu memang saya ketemu sama si Erika di bar. Tapi karena si Erikanya kecapean, dan saya anterin dia pulang ke apartemennya. Tapi abis itu saya langsung pulang Pak, saya cuma nganterin aja, saya nggak sempat mampir, kata si Brian. Nah jawaban itu awalnya terdengar meyakinkan memang, karena si Brian juga ngeyakininnya bagus. Tapi firasat polisi itu bilang kalau ini ada yang nggak beres nih sama si Brian gitu kan. Dan betul aja, nggak lama dari situ, untungnya polisi notice ada setitik darah di sepatu yang lagi dipakai sama si Brian. Itu sepatuku ada darahnya ya? Coba tengok. Kok bisa ada darah di situ? Oh iya Pak, ini kemarin saya sempat jatuh, terus sepatu saya belum sempat saya cuci gitu. Nah alih-alih mereda jawaban itu justru bikin polisi makin curiga lagi. Waktu itu juga mereka langsung minta, udah sini sampel darahnya kau. Sini kami butuhkan buat keperluan penyelidikan katanya. Di situ Brian santai, oh ya udah oke, nggak masalah Pak. Bapak cek lah semua, apa yang mau Bapak cek lah, orang saya nggak salah apa-apa kok katanya. Nah, di saat Brian lagi santai-santai pede kayak gini, polisi justru malah menemukan sebuah fakta baru lagi yang lebih mencengangkan, nggak bisa lari kemana-mana lagi si Brian. Setelah meminta sampel DNA-nya Brian, tim forensik langsung mencocokkan sampel itu dengan DNA yang ditemukan pada tubuhnya mendiang Brooke. Dan pas dicek hasilnya cocok 100% valid. Itu artinya apa? Pelaku yang sudah menghilangkan nyawanya si Brooke 2 tahun yang lalu sudah bisa dipastikan si Brian. Si Brooke ya, itu dia pelakunya. Nah setelah fakta itu terungkap, kecurigaan polisi pada si Brian jadi makin kuat lagi lah. Polisi balik lagi nginterogasi si Brian terkait balik ke kasus kedua, hilangnya si Erika. Brian, Erika ini kan terakhir kali pergi sama kau kan? Kok udah terbukti kau yang ngilangin nyawanya si Brooke? Erika yang lagi kita cari ini ya, TKP-nya sama kayak tempat TKP kau ngabisin nyawanya si Brooke. Kau bawa kemana sih Erika? Kau apain dia? Nah, denger itu Brian yang tadinya selalu pede jawab santai kan, tiba-tiba bungkam 1000 bahasa, diam deh. Polisi cecar terjawab gitu kan, bahkan diancam ngaku nggak kau pokoknya dicaci maki, ditekan terus lah itu kan sama siapa, sama si polisi. Tapi ancaman itu juga nggak mempan Brian tetap nggak mau berkomentar soal hilangnya si Erika. Nah karena si Brian nggak mau ngomong, akhirnya polisi pun terpaksa mencari jalan lain. Dan kali ini mereka memperluas jangkauan pencarian dan juga membuat pengumuman orang hilang. Karena kan sini Erika belum tentu dia tewas juga kan jasadnya kan belum ditemukan nih. Bisa jadi dia memang sudah tewas atau bisa jadi dia masih hidup. Jadi memang harus tetap dicari nih si Erika. Tapi setelah pengumuman itu disebarkan sayangnya polisi belum menerima informasi secuil apapun tentang keberadaannya Erika. Padahal itu desa kecil loh kan ya. Waktu pun berlalu sampai akhirnya di hari ke-16 setelah dinyatakan hilang, polisi menerima sebuah kabar duka. Pada hari itu ada warga yang menemukan jasad seorang wanita tanpa busana juga di tengah ladang jagung di Lawrence County, Illinois, sekitar 30 km dari Vincennes. Dan pas didekati, jasad udah nggak berbentuk lagi tubuhnya udah busuk kali semuanya, dan di beberapa bagian terlihat jelas bekas luka tusuk juga. Dan ada juga beberapa tanda kekerasan kelamin. Nah setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsunglah membawa si jasad itu untuk diperiksa ke rumah sakit buat cari tahu nih identitasnya apa. Tapi karena hampir seluruh tubuh wanita itu sudah membusuk, tim medis sempat kesulitan tuh untuk memastikan ini siapa nih cewek ini ya kan, belum tentu si Erika juga. Cuman setelah melakukan identitas korban lewat struktur gigi, akhirnya diketahui bahwa jasad wanita itu adalah jasadnya Erika. Meninggal Erika dibuang dekat kebun jagung, ya Allah kasihan ya. Meskipun identitas korban ini sudah dikantongi, proses penyelidikan belum berhenti di situ aja. Soalnya apa? Soalnya waktu itu tuh tim forensik ini juga menemukan ada sejumlah DNA pada tubuh Erika, Dan karena sejak awal polisi ini udah curiganya sama si Brian, mereka pasti langsung cocokin DNA Brian lah ya kan dengan tubuhnya si Erika. Dan untungnya hasilnya 100% cocok, sama persis DNA di tubuhnya Erika, ada DNA-nya Brian. Dengan bukti-bukti itu, polisi pun langsung menetapkan Brian Jones sebagai tersangka pembunuhan 2 orang, Erika Norman sama Brooke Baker. Cuma itulah dia, walaupun ditetapkan jadi tersangka, Brian tuh nggak pernah mau buka mulut atau menjelaskan motif dibalik 2 kejahatan itu. Dan setiap kali ditanya sama polisi, dia tuh tetap bungkam, tetap nggak bersedia jawab, dia diam aja kayak gitu. Nah Nat, berarti si Brian ini anggota fraternity ya kan? Bukan
bukan ternyata. Dan selain itu, waktu diperiksa keanggotaan semua latar belakang apa semua ditanya satu-satu, nggak, dia bukan geng kami Pak. Jadi hanya mahasiswa biasa di sini Pak, dia bukan kami. Itulah Bapak menuduh-nuduh aja. Dan selain itu si Brian ini ternyata juga tidak pernah terlibat dalam kasus pelecehan yang kemudian menjadi topik tulisannya si Brooke, Wak. Dia ini bukan sasaran tulisannya si Brooke, bukan sebenarnya. Meskipun mereka berada di kampus yang sama, Brian itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang diungkapkan sama si Brooke. Nah kalau si Brian ini bukan anggotanya fraternity, Nadia, terus kenapa pula dia ngebunuh si Brooke? Nah itu dia Wak, berdasarkan pola yang ditemukan di TKP, polisi menyimpulkan bahwa Brian ini adalah seorang predator kelamin yang menyerang korban-korban secara acak aja, tapi masih dalam lingkungan yang masih familiar bagi dia Wak. Dan dalam hal ini adalah orang-orang di sekitar kampusnya sendiri, macam si Erika, macam si Brooke, ya kan, satu kampus mereka. Tapi walaupun kedua korban ini sama-sama sudah dihabisi nyawanya sama si Brian Wak, polisi meyakini pasti motifnya beda-beda nih. Untuk kasusnya si Brooke, kemungkinan dia ini dihabisi gara-gara dia terlalu vokal menyuarakan kasus pelecehan di kampusnya itu. Karena kan sebelum ditemukan tewas, Brooke ini kan memang lagi nulis berita tentang pelecehan yang diduga dilakukan geng fraternity kan Wak. Nah hal itu yang mungkin membuat si Brian ini khawatir kejahatan dia ini bakal terungkap lewat tulisannya si Brooke. Padahal bukan dia loh yang dicurigai. Dan itulah dia satu-satunya cara untuk ngebukam si Brooke, ya udah kita habisi aja nyawanya kayak gitu. Bukan kita, aku habisi aja nyawanya gitu. Itu motifnya si Brooke. Motif si Erika kemungkinan besar dia ini dihabisi bukan karena untuk dibungkam Wak, tapi gara-gara dia lagi deket sama si Brian aja. Ingat nih Wak ya, predator seksual itu biasanya akan selalu menargetkan orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya. Macam si Erika ini, dia kan memang lagi dekat sama si Brian. Mereka kan sempat pergi ngedate tuh ke bar ya kan. Jadi kalau misalnya si Brooke itu alasannya karena si Brooke bersuara vokal tentang pelecehan seksual, kalau si Erika ya karena dia lagi dekat sama si dia aja, sama si Brian aja gitu. Dah lah nih, singkat cerita setelah melalui proses persidangan yang panjang Wak, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada si Brian. Untuk kasusnya si Brooke, meskipun dia ini tidak pernah mau mengaku Wak ya, hakim tetap menjatuhi Brian dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan untuk kasusnya Erika, Brian ini sebenarnya terancam hukuman mati Wak. Tapi di tahun 2000 Brian akhirnya ngaku dia bersalah supaya dia ini tidak dijatuhi hukuman mati. Nah setelah adanya pengakuan itu di kasusnya si Erika ini, si Brian yang awalnya terancam hukuman mati cuma dijatuhi hukuman penjara seumur hidup aja. Jadi dia tuh dapat 2 kali hukuman penjara seumur hidup gitu. Sampai sekarang Brian ini masih hidup Wak, dan dia masih menjalani hukumannya di penjara Wabash Valley yang ada di Indiana. Sementara di sisi lain keluarganya Brooke dan Erika harus menjalani hidup mereka dengan kehilangan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kasihan ya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa 2 mahasiswi Vincennes University, yaitu Brooke Baker dan juga Erika Norman. Kisah Brooke dan Erika ini bukan cuman tentang 2 mahasiswa yang kehilangan nyawa di usianya yang terlalu muda Wak, tapi juga tentang bagaimana dunia kadang masih gagal melindungi perempuan yang bersuara. Brooke dengan keberaniannya menulis dan juga menyuarakan hal-hal yang dianggap tabu menunjukkan bahwa kebenaran memang gak selalu nyaman buat didengar, tapi tetap harus disampaikan. Sementara Erika dengan kepribadian yang ceria, kepribadian yang penuh semangat, menjadi simbol betapa kehilangan seseorang yang kita sayang itu bikin dunia kita tuh bisa berubah seketika lah gitu ya kan. Mereka berdua ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi ujung cerita mereka sama. Dipaksa diam oleh seseorang yang melihat perempuan hanya sebagai sasaran aja. Dan yang bikin hati ini makin nyesek Wak, pelakunya adalah orang yang pernah berjalan di lorong kampus yang sama, ngelihat dunia yang sama. Artinya ini bahaya tuh bisa datang dari tempat yang kita anggap paling aman sekalipun Wak. Kisah ini tentunya menjadi pengingat bahwa suara kita itu penting Wak, bahwa keberaniannya si Brooke untuk tetap menulis meski diancam, dan juga keberadaannya Erika yang selalu membawa cahaya di sekelilingnya harus tetap kita kenang. Bukan untuk meratapi, tapi untuk melanjutkan semangat mereka untuk terus berani buat saling menjaga dan buat menciptakan dunia yang lebih aman, lebih adil buat siapapun yang cuma pengen hidup dan bermimpi dengan tenang aja. Rest in peace Brooke dan Erika. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.